Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan mempelajari pertidaksamaan eksponen. Sebelum mempelajari pertidaksamaan eksponen, Anda harus terlebih dahulu mempelajari persamaan eksponen. Sifat pertidaksamaan eksponen. Ketika kita memiliki eksponen seperti ini, a pangkat fx lebih dari a pangkat gx, di mana tanda pertidaksamaan di sini juga nanti kadang di soal kurang dari sama dengan, lebih dari ya, atau lebih dari sama dengan. Yang pertama sifatnya, jika a-nya nih ya, bilangan pokoknya nih, lebih dari 1, maka nanti dalam solusinya tanda pertidaksamaannya akan tetap, jadi tidak berubah. Kalau lebih dari, maka akan terus lebih dari. Jika a-nya di antara 0 sampai 1, maka dalam solusinya tanda pertidaksamaannya berubah kebalikannya. Maksudnya gimana? Kalau nanti di soalnya lebih dari, maka akan menjadi kurang dari ketika mengerjakan solusinya. Dan begitu pula seterusnya ya, kebalikannya aja. Biar lebih paham, tentukan himpunan penyelesaian pertidaksamaan berikut ini. 4 pangkat X lebih dari 8. Kita nyari nih HP X di sini agar menyelesaikan pertidaksamaan ini. Ini kan kalau kita lihat-lihat dalam bentuk persamaan eksponen ini seperti bentuk yang pertama ya. Lihat lagi catatannya. 4 dan 8 memiliki hubungan perpangkatan yaitu 2 ya. 4 itu 2 pangkat 2, 8 itu 2 pangkat 3. Nah yang ini ingat lagi, sifat dasar eksponennya, kalau ada pangkat dipangkatkan lagi, maka ya pangkatnya dikali 2 kali X, jadi 2X. Di sini bilangan pokoknya sudah sama, yaitu 2. Bisa kita coret. Nah ingat di sini nih, A-nya barusan adalah 2. Barusan 2 nih, artinya A-nya lebih dari 1. Kalau lebih dari 1, tanda pertidaksamaan tetap. Maksudnya gimana? Sekarang kan kita akan mengerjakan solusi nih. Nah, maka tetap 2X lebih dari 3, jadi tetap nih. Jadinya X lebih dari 3/2. Kalau kita tulis secara notasi, HP sama dengan ya, kurung kelawal, X di mana X-nya lebih dari 3/2, X-nya elemen bilangan real. Selain dalam bentuk notasi, kita bisa mengerjakan juga dalam bentuk garis bilangan. Ingat lagi catatannya, di matematika wajib cara membuat garis bilangan. Ini menjadi batas. Kita tulis bulatan kosong. Kenapa bulatan kosong? Karena tidak ada tanda sama dengan 3/2. Tarik garis kanan dan kiri, X positif, X negatif. Ini adalah batasnya. Karena lebih dari, maka jawabannya yang ke arah kanan. Kita tarik garis ke arah kanan dan kita arsir. Nah ini jawaban dalam garis bilangan. Jadi jawaban itu adalah nilai-nilai X yang lebih dari 3/2, di mana 3/2 sebagai batasnya tidak merupakan jawabannya. Jadi jawabannya bisa 4, 5, dan seterusnya. Bagaimana sekarang kalau lebih dari sama dengan? Tanda pertidaksamaannya akan selalu sama. Ke bawahnya sama, pengerjaannya sama, cuma nanti ada tanda sama dengannya. Dan ketika membuat garis bilangan, bulatannya bulatan penuh, yang menunjukkan bahwa batas 3/2 pun merupakan jawabannya. Begitu pula kalau kurang dari, akan selalu sama tanda pertidaksamaannya. Kalau kurang dari, ketika membuat garis bilangan, maka arahnya yang ke kiri. Kalau sekarang tandanya kurang dari sama dengan, pun sama cara mengerjakannya. Tinggal dalam garis bilangan, karena sekarang ada tanda sama dengan, kurang dari sama dengan, maka bulatannya bulatan penuh. Nomor 2, soalnya seperti ini, 1/4 pangkat X lebih dari 1/16. Di sini kita lihat nih, ini 1/4, ini 1/16, ini pasti ada hubungannya antara 1/4 dan 1/16. Oke, 1/4, 4 di sini nih ya, itu 2 pangkat 2 pangkat X, 16 di sini 2 pangkat 4. Ingat sifat eksponennya. Nah ini jadi artinya sama saja seperti 1/2 pangkat 2. 1/2 pangkat 4. Karena di sini 1 dipangkatkan berapapun hasilnya jadi 1. Biar sama jadi 1/2 pangkat 2, 1/2 pangkat 4. Lihat lagi sifatnya,
ketika ada pangkat dipangkatkan lagi, maka pangkatnya kita kali. 2 kali X jadi 2X, maka jadinya setengah pangkat 2X lebih dari setengah pangkat 4. Di sini, karena bilangan pokoknya setengah sudah sama, bisa kita coret ya. Kalau kita lihat, bilangan pokoknya adalah setengah. Artinya, setengah itu di antara 0 sampai 1. Sehingga, tanda pertidaksamaan berubah kebalikannya. Nah, tadi kan lebih dari nih. Karena A-nya di antara 0 sampai 1, maka jadinya 2X-nya kurang dari 4. Nah, berubah kebalikannya. Maka X, 4 dibagi 2. Hasilnya, X kurang dari 2. Kalau ditulis notasi seperti ini, X di mana X-nya kurang dari 2, X-nya elemen bilangan real. Kalau kita bikin garis bilangan, bikin bulatan kosong, karena tidak ada tanda sama dengannya, di tanda pertidaksamaannya, batasnya 2. Nah, kita arsir yang ke arah kiri. Kita tarik garis ke arah kiri. Ini adalah dalam garis bilangan. Nomor 3, 1/27 pangkat 2X plus 1 kurang dari 9 pangkat 3 min X. Di sini akan ada hubungan antara 27 dengan 9, hubungan perpangkatan, di mana 27 itu adalah 3 pangkat 3, sedangkan 9 adalah 3 pangkat 2. 1/3 pangkat 3 pangkat 2X plus 1, 3 pangkat 2 pangkat 3 min X. Nah, di sini kita akan ada dua pilihan, akan membuat nilai A-nya lebih dari 1 atau di antara 0 sampai 1. Untuk memudahkan, kita buat saja nilai A-nya lebih dari 1. Ingat sifat eksponennya. Yang ini ya. Kita naik pangkatnya. Maka jadi 3 pangkat min 3. Di sini ada pangkat, dipangkatkan lagi, artinya pangkatnya dikali 2 kali 3, 6, 2 kali min X jadi min 2X. Sini pun sama, ada pangkat dipangkatkan kembali, maka pangkatnya dikali. Min 3 kali 2X, min 6X, min 3 kali 1, min 3. Nah, di sini A-nya sudah sama, kita coret ya, ini A-nya lebih dari 1, sehingga tanda pertidaksamaannya dalam mengerjakan solusinya akan tetap. Min 6X, min 3 kurang dari 6 min 2X. Min 2X pindah ruas, jadi plus 2X. Min 3 pindah ruas, jadi plus 3. Jadi kita pisahkan yang punya variabel X dan yang tidak punya. Min 6X tambah 2X, min 4X. 6 tambah 3, 9. Ingat lagi waktu SMP, ketika nilai variabel X-nya negatif, usahakan dulu menjadi positif. Oke, usahakan terlebih dahulu menjadi positif dengan cara kita kalikan dengan min 1. Min 4X kali min 1 jadinya 4X. Nah, dalam mengalikan min 1, tanda pertidaksamaan akan berubah kebalikan. Oke, asalnya kurang dari, karena dikalikan min 1. Jadi, lebih dari 9 kali min 1, jadi min 9. Jadi ingat, ini kenapa menjadi lebih dari sama dengan, yang awalnya kurang dari sama dengan? Itu akibat kita kalikan min 1. Kenapa dikalikan min 1? Karena dalam prosesnya di sini nilai X-nya tandanya negatif. Oke, usahakan dulu menjadi positif. Maka nilai X-nya X lebih dari min 9/4. Jika kita tulis dalam notasi seperti ini, X-nya lebih dari min 9/4, di mana X-nya elemen bilangan real. Kalau dalam garis bilangan, ya seperti ini ya. Ingat lagi cara membuat garis bilangan. Nomor 4, 4 pangkat X kuadrat plus 5X min 4 lebih dari sama dengan setengah pangkat min 10 min 7X min X kuadrat. Ada hubungan ya antara 4 dengan 2 di sini. 4 itu 2 pangkat 2. Nah, di sini kita ubah menjadi 2 pangkat min 1. Mengapa? Ini kan kalau nggak ada pangkat, ini pangkat 1 ya, 2 pangkat 1. Ingat sifatnya lagi, yang awalnya tadinya dia sebagai penyebut ingin menjadi pembilang, maka pangkatnya berubah tanda, asalnya positif jadi negatif, atau negatif jadi positif. Oke, berubah tandanya nih. Jadinya 2 pangkat min 1. Ada pangkat dipangkatkan lagi, maka pangkatnya dikali. Ini kalikan semua. 2 kali X kuadrat, 2X kuadrat, 2 kali 5X, 10X, 2 kali min 4 jadi min 8. Min 1 kali min 10 plus 10, min 1 kali min 7X plus 7X, min 1 dikali min X kuadrat jadinya plus X kuadrat. Bilangan pokok sudah sama, yaitu 2, kita bisa coret. Karena A-nya atau si 2 ini lebih dari 1,
maka tanda ketidaksamanya akan tetap. Jadi tetap lebih dari sama dengan. Ini yang ruas kanan. Pindahkan semua ke ruas kiri, karena di sini ada x kuadrat ya. Nah, jadinya min 10, min 7x, min x kuadrat. Kita kerjakan yang punya variabel yang sama ya. 2x kuadrat dikurangi x kuadrat. 10x dikurangi 7x. Min 8 dikurangi 10. Maka jadinya x kuadrat, ya 2x kuadrat min x kuadrat, 10x dikurangi 7x plus 3x, min 8 min 10, jadi min 18. Lebih dari sama dengan 0. Nah, ini menjadi bentuk ketidaksamaan kuadrat. Cara mengerjakannya, kita dengan bisa faktorisasi atau dengan rumus ABC. Kita gunakan saja faktorisasi. Ingat lagi gimana? Cari dua angka, berarti nih. Cari dua angka yang dikalikan menjadi min 18. Kalau dijumlah jadi plus 3. Yaitu min 3 dan 6. Min 3 kali 6 min 18. Min 3 tambah 6 adalah plus 3. Dari sini kita cari pembuat nolnya dulu. X min 3 sama dengan 0. Maka X min 3 pindah ruas jadi plus X sama dengan 3. X plus 6 sama dengan 0. Plus 6 pindah ruas, jadinya X sama dengan min 6. Ingat kembali, dalam materi ketidaksamaan nilai mutlaknya. Bisa dilihat lagi catatannya. Jika di sini tandanya ada lebih dari sama dengan atau lebih dari, lihat batasnya mana yang lebih kecil, min 6. Mana yang lebih besar adalah 3. Maka X-nya kurang dari yang kecil atau X-nya lebih dari yang besar. Maksudnya dari batasnya, X kurang dari sama dengan min 6 karena yang kecil min 6. Atau X-nya lebih dari sama dengan 3 karena batas yang lebih besarnya adalah 3. Nah, ini menjawabnya ya. Kalau di sini min 3, di situ 6 ya, berarti kebalikan di sininya. Min 3, di situ 6. Kalau dalam notasi seperti ini, kita tuliskannya. Dalam garis bilangan, seperti apa? Ingat di sini ada tanda sama dengan. Kalau ada tanda sama dengan, bulatannya bulatan penuh, ada 2. Batasnya yang kecil sebelah kiri, min 6. Yang besar sebelah kanan, plus 3. Kita tarik garis, kanan X, kiri min X. Buat garis putus-putus sebagai batasnya ya. Di sini nih, kurang dari sama dengan, lebih dari sama dengan, maka panah yang kita buat, nah seperti ini. Ini menunjukkan lebih dari sama dengan 3. Ini menunjukkan kurang dari sama dengan min 6. Jangan lupa diarsir. Inilah jawaban dalam garis bilangan. Bagaimana kalau soalnya? Di sini kurang dari. Sama cara pengerjaannya. Kalau di sininya kurang dari, dan di sini adalah ketidaksamaan kuadrat, maka jawabannya adalah, mana batasnya barusan ya? Ini yang besar, ini yang kecil. Maka batasnya itu adalah X-nya di antara yang kecil sampai yang besar. Maka X-nya di antara min 6 sampai 3. Seperti ini cara menulisnya. Dalam notasi kita tulis seperti ini. X di antara min 6 sampai 3. X-nya elemen bilangan real. Dalam membuat garis bilangan, karena tanda ketidaksamaannya tidak ada tanda sama dengan, maka bulatannya bulatan kosong. Batasnya yang kecil di sebelah kiri, besar sebelah kanan, min 6 dan 3. Tarik garis. Kemudian garis putus-putus untuk batasnya. Kalau di antara, maka yang mana? Nah, yang itu ya. Itulah jawabannya dalam garis bilangan. Sekarang, 2 pangkat 5 min X lebih dari 12 dikurangi 2 pangkat X. Ini kalau ingat-ingat lagi, ini seperti bentuk keempat di persamaan eksponen. Ini bisa kita urai nih, 2 pangkat 5 min X ya. Jadi 2 pangkat 5 dikali 2 pangkat min X lebih dari 12 kurang dari 2 pangkat X. Ini kita urai sifatnya jadi 1/2 pangkat X. Yang asalnya pembilang mau jadi penyebut, maka pangkatnya berubah tanda, asalnya negatif jadi positif. Kalau di sini positif, maka jadi negatif. Tergantung soalnya. Jadi seperti ini. Kita kalikan jadi 2 pangkat 5 per 2 pangkat X lebih dari 12 dikurangi 2 pangkat X. Kita misalkan P-nya itu adalah 2 pangkat X. Maka menjadi 2 pangkat 5 adalah 32 per 2 pangkat X adalah P. 32 per P lebih dari 12 min P.
biar P-nya tidak menjadi di sini jadi tidak menjadi penyebut ya, maka kita kalikan dengan P. 3/2 per P kali P jadinya 32, 12 kali P jadinya 12P, min P kali P jadi min P kuadrat. 12P dan min P kuadrat kita pindah ruas ke sebelah kiri, maka menjadi P kuadrat min 12P plus 32. Ini kan pindah ruas jadi positif, ini pindah ruas jadi negatif, ini tetap positif. Nah, di sini menjadi pertidaksamaan linear ya. Kita kerjakan lagi seperti barusan yang di nomor 4. Kita tulis lagi nih, kita pindahkan sini. Gunakan lagi cara faktorisasi atau rumus ABC, pilih saja. Kita gunakan faktorisasi saja. Cari dua angka yang dikalikan 32, positif 32, jika dijumlahkan menjadi min 12, yaitu min 4 dan min 8. Kalau min 4 dikali min 8 hasilnya plus 32. Kalau min 4 ditambah min 8 jadinya min 12. Jadi P kurangi 4 dikali P dikurangi 8. Lebih dari 0. Maka pembuat nolnya yang pertama P dikurangi 4 sama dengan 0. Min 4 pindah ruas jadi P sama dengan 4. Nah, ingat tadi P-nya apa? P-nya kan 2 pangkat X. Nah, kita ubah lagi. 2 pangkat X sama dengan 4. Sini ada hubungannya ya, 2 dan 4. Dimana 4 itu 2 pangkat 2. Kita coret. Ini jadi seperti bentuk pertama eksponen. Persamaan eksponen maksudnya. Nilainya X sama dengan 2. Ini batas yang pertama. Sekarang yang kedua, P dikurangi 8 sama dengan 0. Min 8-nya pindah ruas jadi positif. Kita ubah lagi, P-nya adalah 2 pangkat X sama dengan 8. Oke. Di mana 8 itu 2 pangkat 3. Kita coret. A-nya itu 2. Maka jawabannya X sama dengan 3. Jadi batasnya X sama dengan 2 dan X sama dengan 3. Ingat lagi, karena di sini tandanya lebih dari. Ini batasnya X sama dengan 2, X sama dengan 3. Ini yang kecil, itu yang besar. Jadinya ya X kurang dari 2 atau X lebih dari 3. Ingat lagi ya, X-nya kurang dari batas yang kecil atau X-nya lebih dari yang batas yang besar. Dalam notasi seperti ini kita tuliskan. Kalau garis bilangan kan seperti ini.